sesuatu disusun atau dibangun, susunan bangunan atau pengaturan unsur-unsur dari suatu objek atau benda. Dengan demikianlah struktur ayat dan surat dalam Al-Quran berarti pula bagaimana ayat menjadi surah tersebut tersusun menjadi mushaf sebagaimana yang dapat kita baca dan kita kaji seperti sekarang ini. A. Struktur ayat dalam Al-Quran. Menurut Az-Zarqani dalam kitab Manihul Irfan fil Ulumil Quran, kata ayat merupakan bentuk tunggal dalam bahasa Arab. Jamaknya adalah ayat, yang artinya tanda-tanda, keajaiban atau pengajaran. Sementara menurut para ahli tafsir, ayat adalah susunan beberapa kata atau kalimat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan akhiran, serta dihitung sebagai bagian dari surat dalam Al-Quran. Ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Mayoritas ulama sepakat, Quran adalah surah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hari terakhir turun ayat Al-Quran adalah hari Jumat, tanggal 9 Zulhijjah tahun 10H atau 63 dari kelahiran Nabi Muhammad. Sejak saat itu, Al-Quran tidak turun lagi dan masa hidup Nabi Muhammad SAW sekitar 3 bulan atau 81 malam. Beliau wafat pada malam Senin tanggal 12 Rabiul tahun 11 Hijriah, 7 Juni 632. Ayat tersebut adalah surah Al-Maidah ayat 3. Sebagian ulama berpendapat bahwa sejak ayat tersebut turun, wahyu Allah Subhanahu wa taala tetap ada yang turun tetapi tidak berkaitan dengan hukum. Menurut riwayat An-Nasai dan Ikrimah dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang terakhir turun adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Waktu turunnya ayat tersebut hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW hanya selisih 9 malam. Yang ketiga yaitu ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Periode Makkiyah yaitu masa ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad berhijrah. Ciri ayat Makkiyah adalah yang pertama, ayatnya pendek-pendek, bersajak, bernada keras, dan banyak menggunakan kata sumpah. Yang kedua, isinya tentang tauhid, akidah, keimanan, kenikmatan, sisaan surga dan neraka, dan masalah kebaikan. Yang ketiga, kebanyakan ditujukan kepada manusia secara umum sehingga banyak didahului dengan kata Ya ayyuhan nasu. Sementara itu, ayat Madaniyah adalah kebalikan dari ayat Makkiyah. Ciri ayat Madaniyah yang pertama adalah ayatnya panjang-panjang, gaya bahasa dan sastranya sangat dalam dan tinggi. Yang kedua, isinya tentang perbuatan tercela orang-orang munafik, menjelaskan ibadah, hukum dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Yang ketiga, kebanyakan ditujukan kepada orang yang telah beriman, sehingga banyak yang didahului dengan kata Ya ayyuhalladzina amanu. Struktur surat dalam Al-Quran. 1. Pengertian surat. Surat adalah pembagian yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada 114 surat dalam Al-Quran yang masing-masing dibagi lebih lanjut menjadi ayat. 2. Pengelompokan surat dalam Al-Quran. A. As-Sabi'u Tiwal, yaitu surat yang memiliki ayat panjang-panjang. B. Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang jumlahnya ayatnya lebih dari 100. C. Al-Masani, yaitu surat-surat yang berisi kurang dari 100 ayat. D. Al-Musafal, yaitu surat-surat pendek. 3. Susunan surah dalam Al-Quran. Yang pertama, Tauqifi. Artinya, susunan surah dalam Al-Quran atas petunjuk Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu Allah SWT. Pendapat ini paling kuat karena pendapat mayoritas ulama dengan alasan antara lain. 2. Ijtihadi. Artinya, susunan surah yang merupakan hasil ijtihad para sahabat. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik, Al-Qadi, Abu Bakar, dan Ibnu Faris. Adapun alasan mereka adalah sebagai berikut. Sebagian tauqifi dan sebagian lainnya ijtihadi, artinya sebagian surah susunan yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian yang lainnya merupakan hasil ijtihad sahabat.
C. Pembagian juz dan tanda-tanda lainnya dalam Al-Quran. Untuk memudahkan para pembaca dan penghafal, para ulama membagi mushaf Al-Quran ke dalam 30 juz bagian yang sama panjangnya dan dalam 60 hizb. Setiap hizb dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang ditandai dengan tulisan di luar garis tepi, yaitu ar-rubu' yang artinya 1/4, an-nis yang artinya 1/2, dan salasa arba' 3/4 atau ditulis dalam Al-Quran dengan as-salasa saja. Selanjutnya, Al-Quran dibagi pula ke dalam 554 ruku atau bagian yang terdiri atas beberapa ayat. Pada setiap satu ruku ditandai dengan huruf ain di sebelahnya. Surah yang panjang berisi beberapa ruku, sedangkan surah yang pendek hanya berisi satu ruku saja. Tanda pertengahan Al-Quran atau nis Al-Quran terdapat dalam surat Al-Kahf ayat 19, yaitu pada lafal wal yatalattaf yang artinya hendaklah ia berlaku lemah lembut. Pembagian dan pemberi tanda juz, hijab, rubu' dan lainnya dalam Al-Quran adalah hasil ijtihad ulama, sehingga terkadang kita temukan perbedaan tempat dalam meletakkan tanda. D. Mencari ayat dengan menggunakan kitab mu'jam. Ada dua kitab yang banyak digunakan untuk membantu mencari ayat Al-Quran, yaitu Kitab Fathur Rahman Taibi Ayatil Quran karya Ilmi Zada, Faidullah Al-Haman Maqdisi, dan Kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran Al-Karim karya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Sekian